Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah merobohkan agamanya. Salat juga merupakan sarana paling utama bagi seorang hamba dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun seseorang diperbolehkan melakukan salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam fikih Islam ditentukan adanya beberapa waktu di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan salat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah, menyebutkan bahwa ada 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Sedangkan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja menjelaskan bahwa kelima waktu tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ketika terbitnya matahari. Waktu haram sholat yang pertama ini dimulai sejak mulai terbitnya matahari sampai dengan meninggi sekira ukuran 1 tombak. Dalam rentang waktu tersebut tidak diperbolehkan melakukan salat. Namun bila posisi tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak, maka sah melakukan salat secara mutlak. Kedua, ketika waktu istiwa sampai dengan tergelincirnya matahari, selain pada hari Jumat. Apakah waktu istiwa itu? Waktu istiwa itu waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Maka pada saat matahari berada pada posisi ini, diharamkan melakukan sholat. Perlu diketahui bahwa waktu istiwa sangat sebentar sekali, sampai-sampai hampir saja tidak bisa dirasakan sampai matahari tergelincir. Keharaman melakukan sholat di waktu istiwa ini tidak berlaku untuk hari Jumat, yang artinya salat yang dilakukan pada hari Jumat dan bertepatan dengan waktu istiwa diperbolehkan dan sah hukum melaksanakan salatnya. Yang ketiga, ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai dengan tenggelam. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya, ada 3 waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita salat dan mengubur jenazah di dalamnya. Ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika unta berdiri di tengah hari yang sangat panas sekali, yaitu waktu tengah hari sampai matahari condong, dan ketika matahari condong menuju terbenam hingga terbenam. Yang keempat, setelah melakukan salat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Keharaman salat pada waktu ini berlaku bagi orang yang melakukan salat subuh secara adaan atau pada waktunya. Adapun orang yang melakukan salat subuh secara qadaan pada waktu salat subuh, maka ia diperbolehkan melakukan salat lain setelahnya. Sebagai contoh kasus, seumpama seseorang pada hari kemarin karena suatu alasan belum melaksanakan salat subuh, lalu mengqadanya pada waktu subuh hari ini. Setelah ia melakukan salat subuh qada tersebut, ia tidak dilarang melakukan salat lainnya. Kelima, setelah melakukan salat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Sebagaimana diharamkan melakukan salat setelah salat subuh di atas, juga diharamkan melakukan salat bagi orang yang telah melakukan salat asar secara adaan atau pada waktunya. Sebagaimana contoh kasus di atas, juga bagi orang yang pada waktu salat asar melakukan sholat asar qada sebagai pengganti sholat asar yang belum dilakukan pada hari sebelumnya,
maka ia diperbolehkan melakukan salat lainnya. Keharaman melakukan salat setelah melakukan salat asar ini terus berlaku sampai dengan tenggelamnya matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tak ada salat setelah salat subuh sampai matahari meninggi, dan tak ada salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab tersebut menuturkan bahwa salat yang diharamkan dilakukan pada kelima waktu itu adalah salat sunnah yang tidak memiliki sebab yang mendahului dan tidak memiliki sebab yang membarengi. Sebagai contoh adalah salat tahiyatul masjid. Ini adalah salat sunat yang dilakukan karena adanya sebab yang mendahului salatnya, yakni masuknya seseorang ke dalam masjid. Kapanpun seorang masuk masjid, ia disunahkan melakukan salat tahiyatul masjid, meskipun pada salah satu dari 5 waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat. Sedangkan salat sunnah yang memiliki sebab yang membarengi adalah salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Salat sunat ini mesti dilakukan berbarengan dengan waktunya bulan dan matahari mengalami gerhana, tidak bisa dilakukan sebelum atau sesudah gerhananya usai. Maka semisal terjadi gerhana pada waktu yang diharamkan untuk salat, maka tidak haram hukumnya melakukan salat sunnah gerhana pada waktu tersebut. Dengan kata lain, salat yang dilarang dilakukan pada 5 waktu tersebut adalah salat sunat mutlak atau salat sunat yang memiliki sebab yang terjadi setelah salat dilakukan. Perlu diketahui juga bahwa keharaman melakukan salat di 5 waktu tersebut tidak berlaku di tanah suci Mekah. Artinya, di tanah suci Mekah seseorang diperbolehkan melakukan salat apapun di waktu kapanpun yang ia mau, termasuk di salah satu dari 5 waktu yang diharamkan. Ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian larang seseorang bertawaf dan sholat di rumah ini, yaitu Ka'bah, kapanpun ia mau, baik siang ataupun malam. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Adapun di Madinah berlaku hukum sebagaimana umumnya tempat, tidak seperti di kota Mekah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.